Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aras Seri Sampatia dari SMA Negeri 102 Jakarta. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa angka putus sekolah di Indonesia semakin meningkat, serta sumber daya manusia di Indonesia itu belum cukup mumpuni untuk menunjang berbagai sektor dan juga bidang yang ada di Indonesia. Sehingga muncullah mosi, Dewan ini yakin akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan arti atau definisi perkata atau frasa yang ada di mosi tersebut. Mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia yang berarti meniru cara pembiayaan pendidikan tinggi yang sudah diterapkan di Amerika sebelumnya untuk dapat diterapkan secara maksimal di Indonesia. Maka dengan adanya mosi tersebut, saya tidak setuju terhadap mosi tersebut. Saya memiliki beberapa argumen kuat untuk menunjang bahwa saya tidak setuju terhadap mosi tersebut. Yang pertama, student loan yang sudah diterapkan di Amerika Serikat dan ingin diterapkan di Indonesia itu sangat-sangat berbanding terbalik, dikarenakan di Amerika Serikat itu peserta yang mengikuti program student loan memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, bahkan bisa saja 100% mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari pendidikan tingginya. Sedangkan di Indonesia masalah utamanya adalah lapangan pekerjaan yang cukup sedikit. Nah, peserta dari student loan tersebut belum tentu dapat diterima kerja dan juga tidak ada yang jaminan langsung dapat mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari pendidikannya. Nah, dari adanya hal tersebut itu menciptakan perbedaan antara penerapan student loan di Amerika Serikat dan yang akan diterapkan di Indonesia, sehingga masih ada masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah apabila ingin menerapkan student loan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masalah finansial antara peserta dengan juga keluarga peserta dari student loan tersebut. Seperti yang kita ketahui, seperti argumen yang pertama tadi, bahwa apabila peserta dari student loan tersebut belum mendapatkan pekerjaan atau bahkan dari keluarga yang menengah ke bawah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia rata-rata masyarakatnya itu merupakan kalangan menengah ke bawah, yang berarti finansialnya itu belum cukup baik untuk membiayai hutang dari biaya pendidikan tersebut. Apabila peserta yang lulus setelah mengikuti program student loan tersebut belum mendapatkan pekerjaan, serta dari keluarga menengah ke bawah yang finansialnya belum cukup baik, itu dapat menimbulkan masalah finansial di peserta dan juga di keluarga peserta tersebut, terutama orang-orang terdekat peserta yang membantu untuk membiayai hutang pendidikan tersebut. Nah, masih menyambung lagi terhadap argumen saya yang ketiga, yaitu adalah munculnya gejala sosial baru, di mana akan munculnya gejala sosial baru di Indonesia, yang mana gejala sosial tersebut berupa anak muda yang lulus dari perguruan tinggi berdasarkan program student loan tersebut, namun belum mendapatkan pekerjaan, serta memiliki banyak hutang yang belum dapat dibayarkan secara tuntas oleh peserta tersebut. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan bahwa peserta tersebut akan sulit sekali untuk membayar hutang tersebut, menimbulkan gejala sosial di masyarakat yang kemungkinan besar akan banyak timbul di seluruh wilayah Indonesia apabila mekanisme program student loan tersebut diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian argumen saya yang kelima, yaitu akan meningkatkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia itu bukanlah negara yang memiliki pendapatan tinggi di bidang pekerjaannya. Namun, dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi berbanding terbalik dengan pendapatan yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang walaupun biaya pendidikan tinggi namun pendapatan juga tinggi. Sedangkan di Indonesia biaya pendidikan tinggi namun pendapatannya rendah. Nah, itu akan menghasilkan kemiskinan di Indonesia itu akan semakin meningkat karena peserta tidak dapat membayar uang atau hutang dari
program studi student loan yang diikutinya tersebut setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, dengan adanya hal tersebut akan menumpuknya hutang dari berbagai peserta tersebut. Nah, sehingga menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia karena hutang tersebut tertumpuk dan peserta tidak dapat membayar hutang tersebut karena tidak memiliki finansial yang baik. Kemudian, negara Indonesia merupakan negara berkembang dan juga pendidikan sangat-sangat penting untuk negara untuk mengubah kehidupan di Indonesia. Nah, hal tersebut telah disampaikan juga di dalam video tim pemerintah. Nah, apabila kita bandingkan dengan Indonesia, yang dimana negara Indonesia itu lapangan pekerjaannya sangat sedikit, dikarenakan sumber daya manusianya itu belum cukup mumpuni untuk menciptakan bidang atau sektor yang dapat menunjang pembentukan lapangan pekerjaan yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan masalah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Serta apabila program atau peserta dari program tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menimbulkan stres berat untuk peserta tersebut, dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di Indonesia atau bahkan percobaan untuk menyakiti diri sendiri, hingga yang paling parah adalah percobaan untuk bunuh diri. Mungkin segitu saja argumen pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.